Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Anak-anak SMK Negeri 1 Terbagi Besar yang Ibu cintai, yang Ibu sayangi. Sehat kan? Semoga Allah melindungi kita semua. Tetap stay at home dan jangan lupa belajar. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan tutorial tentang aktivasi akun Microsoft Office 365. Sudah mendapatkan akun tersebut? Silahkan dicatat. Akun tersebut dicatat, jangan sampai salah tulis ya. Mari kita sama-sama melakukan aktivasi. Untuk melakukan aktivasi, silahkan buka browser. Bisa Google, bisa Chrome, bisa Mozilla, bisa Internet Explorer. Kita buka. Kemudian kita ketik portal Office. Ya, enter. Nah, ini muncul ada Office 365 login. Klik yang ini. Muncul tampilan seperti ini. Kemudian masukkan alamat email kalian. Contoh. Setelah dimasukkan, klik selanjutnya, kemudian masukkan sandinya. Ingat, jangan sampai salah. Masukkan sandinya, jangan sampai salah. Kemudian masuk. Pada tampilan ini kita diminta memperbaharui sandi. Masukkan sandi yang tadi sudah kalian masukkan di awal, kemudian sandi baru. Untuk sandi baru itu terdiri dari minimal 8 karakter. 8 karakter tersebut terdiri dari 1 huruf besar, kemudian huruf kecil, dan angka. Nah, sekarang kita coba. Ibu akan membuat sandi JOQ 2020. Kita hitung berapa sandinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurang 1. Kita tambah aja huruf I, joki ya, 8. Sekarang kita masukkan sandinya. Masukkan di sandi baru. Kemudian konfirmasi sandi, masukkan sandi yang baru. Kemudian klik masuk. Oke, kemudian klik lewati untuk sekarang. Klik. Nah, sudah muncul tampilan seperti ini, berarti kalian sudah berhasil melakukan aktivasi. Ini ada beberapa aplikasi yang gratis kalian gunakan. Outlook ini untuk email. Kita bisa melihat email masuk dan bisa ngirim email dari sini, dari Outlook. Kemudian ada OneDrive. fasilitas menyimpan di awan. Ini bisa dimaksimalkan
sampai 5 terabyte. Besar kan 5 terabyte? Kalau kita menggunakan Google Drive hanya 15 GB yang gratis. Kalau OneDrive 5 terabyte. Wah, sangat besar. Kemudian Microsoft Word, Excel, PowerPoint ini sudah biasa ada di versi desktop. Kemudian OneNote, kemudian SharePoint, Teams, Microsoft Teams. Ini akan kita gunakan untuk pembelajaran daring di masa pandemi. Silahkan kalian download APK ini dari Play Store di HP maupun di laptop jika punya laptop. Di download ya. Kemudian Sway ini untuk storytelling. Dia hampir seperti PowerPoint tapi lebih interaktif dan lebih menarik Sway. Tampilannya seperti blog atau seperti website sederhana. Kita bisa melihat aplikasi yang lain. Nah, klik saja di semua aplikasi. Nah, ini dia. Ini semuanya gratis. Silahkan nanti dieksplor. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut rusak. Jangan takut kalau rusak, silahkan dieksplor. Kemudian pada sisi atas sebelah kanan di pojok ada inisial nama kalian. Nah, ada profil, ada akun, ada keluar. Silahkan diekspor. Jangan takut kalau rusak, ekspor saja semua. Semua dicoba, tidak apa-apa. Kemudian kita keluar. Oke, keluar. Proses aktivasi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke Microsoft Teams. Pada tampilan seperti ini, masukkan akunnya atau emailnya tadi. Masukkan. Kemudian sign in. Masukkan password yang baru. Passwordnya dicatat ya, jangan sampai lupa ya. Ini password kamu tuh pribadi, jangan dikasihkan ke orang lain. Sign in ya, skip. Oke. Untuk pertama kali kalian membuka tim, maka akan muncul tampilan seperti ini. Next saja. Ada dua kotak. Yang pertama create game. Ini untuk membuat kelas. Yang kedua join team dengan kode. Ini kita akan bergabung dengan kelas yang sudah ada. Kalian sudah mendapat kode kelas kan? Nah, contoh ada kode kelas 11 akuntansi. Kita masukkan. Pastikan kalian sudah mendapat kode kelas dari Bapak Ibu Guru. Dimasukkan kode kelasnya. Setelah dimasukkan, kemudian klik join team. Secara otomatis kalian sudah masuk ke dalam kelas. Ya, ini adalah kelas 12 AKL ya. Maaf, tadi Ibu nyebutnya 11 AKL ya. Di
kelas 12 AKL ada beberapa channel atau saluran, semacam ruangan ya, semacam ruangan. Ada general, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada diskusi, ada matematika, ada pertemuan. Maksudnya apa? Jadi begini, saluran general atau umum, nanti di sini ada buku catatan, ada penilaian dari Bapak Ibu guru, ada nilai yang bisa kamu lihat, nilai hasil penilaian ulangan yang bisa kamu lihat. Kemudian di saluran bahasa Indonesia, ini nanti berisi file-file materi bahasa Indonesia, atau kalian bisa saling berdiskusi tentang materi bahasa Indonesia dengan Bapak Ibu guru atau dengan sesama teman-temanmu. Diskusinya bisa dilakukan melalui chatting, bisa dilakukan secara webinar atau pertemuan. Di sini juga kalian bisa mengirim video. Kemudian hal yang sama untuk saluran bahasa Inggris. Kita bisa saling berdiskusi. Kemudian matematika. Kemudian ini ada saluran diskusi, itu apa maksudnya? Ini fungsinya untuk berdiskusi yang tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran. Jadi dibuatlah saluran khusus diskusi, supaya tidak tercampur dengan mata pelajaran. Ini diskusi umum. Kemudian pertemuan. Nah, ini untuk pertemuan secara umum. Mungkin antara wali kelas dengan semua siswa kelas 12 AKL, antara Kajur dengan semua siswa kelas 12 AKL, antara Waka Kurikulum dengan kelas 12 AKL. Itu kita bisa membuatnya di saluran pertemuan. Kemudian kita akan melihat di mana buku catatan kamu. Kita lihat di general. Nah, di general ada class notebook. Di pojok kiri ada open navigasi panel, klik. Ini ada kolaborasi space, klik. Di sini nanti kalian bisa berkolaborasi dengan teman-teman kalian, bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru kalian, membuat sebuah materi atau bahan ajar bersama. Kemudian di content library, di sini nanti akan ada materi-materi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Kalian membaca dari sini. Ya, dari sini membacanya. Kemudian di bawahnya adalah buku catatan kalian dan buku tugas. Kalian mencatat dan mengerjakan tugas. Sudah disediakan bukunya. Ya kan? Nah, mudah. Ada buku tugas matematika, ada buku catatan matematika, buku tugas bahasa Indonesia, buku catatan bahasa Indonesia. Kalau kurang bukunya bisa nambah. Nambahnya bagaimana? Nih, dari section, di bawahnya ada section. Ditambah, misalkan buku catatan kamu itu kurang, kamu bisa nambah. Contoh, kamu mau membuat buku catatan
seni budaya. Nah, di bawah ada section, klik saja section. Nah, ketik buku catatan seni budaya. Oke. Atau kamu mau membuat buku catatan diary, boleh tambah section buku diary. Oke, klik. Sudah ada. Nah, di sebelah kanan ini adalah halaman dari buku. Jadi contoh di diary halaman pertama kamu menulis tentang cerita di tanggal 25 Juli 2020. Di sini kamu tulis semua cerita kejadian yang terjadi di tanggal 25 Juli. Kemudian tanggal 26 bagaimana? Halaman baru. Nah, di bawah ada page plus page, klik. Nah, tulis cerita di tanggal 26 Juli 2020 dan seterusnya. Buku catatan ini hanya kamu yang bisa melihat, orang lain tidak bisa melihat, kecuali bapak ibu guru kamu yang bisa melihat. Udah ya? Begitu ya anak-anak ya. Ingat, buku catatanmu, konten library untuk melihat materi dan kolaborasi space. Kita kembali ke saluran pertemuan atau diskusi. Nah, diskusi saja. Di saluran ini kalian bisa berdiskusi kan? Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin melakukan diskusi secara tatap muka dengan menggunakan webinar? Sekarang kita ke ruang diskusi, saluran diskusi. Misalkan kalian akan melakukan pertemuan dengan teman-temanmu, ya, kerja kelompok, atau hanya sekedar ngobrol saja bisa. Di bagian atas ada gambar seperti kamera syuting ya, meet. Nah, ini klik saja. Nah, kemudian meet now. Di sisi sebelah sini kalian bisa mengajak siapa saja yang mau kamu ajak untuk tatap muka. Nah, kamu lihat di samping sini ada titik 3. Nah, ada tanda checklist dengan tanda silang. Nanti orang lain yang melihat meetingmu, dia bisa bergabung. Kamu bisa mengizinkan atau tidak. Kalau kamu izinkan maka klik checklist, daftar namanya, kalau tidak silang. Kemudian tanda panah ke bawah, ini untuk daftar hadir yang mengikuti pertemuan. Jadi tidak bisa dibohongin anak-anak. Nanti kalau bapak ibu guru mengajakkan webinar atau pertemuan, nanti akan ada daftar hadirnya, otomatis ada siapa saja yang ikut, kemudian masuk jam berapa, keluar jam berapa, itu akan kelihatan. Oke, ini untuk mengakhiri, ini untuk yang mengikuti pertemuan, ini untuk chatting jika kalian akan bertanya, kemudian menampilkan kamera, untuk mikrofon, berbagi layar, untuk merekam, mengakhiri pertemuan, ini untuk meninggalkan pertemuan. End meeting saja. End. Sudah otomatis akan muncul di saluran diskusi.
Jika pertemuan tadi direkam, maka otomatis akan muncul di saluran diskusi dan akan muncul di emailmu serta stream. Kalian bisa download, bisa dilihat. Itu saja untuk webinar atau pertemuan. Kemudian bagaimana kita kalau keluar? Di pojok kanan atas ada inisial nama kamu, klik, kemudian check out. Ya, kalau mau masuk sama seperti tadi, buka, masuk dengan email atau akun, masukkan passwordnya. Ini saja tutorial dari Ibu, semoga bermanfaat. Silahkan diikuti dengan teliti, semoga kalian bisa. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.